Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Santo Thomas Aquinas itu pernah mengajar gereja dengan mengatakan demikian. Rahmat menyempurnakan kodrat. Dengan itu dia ingin mengajar dan mengingatkan kita akan jati diri kita sebagai anggota gereja lewat sakramen-sakramen suci yang ada di dalamnya. Gereja menyadari bahwa perjalanan kita di dunia ini bukanlah sekedar perjalanan jasmani semata, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan asupan rohani untuk menyertai kita. Tubuh perlu mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Pada saat yang sama, jiwa juga membutuhkan asupan spiritual yang tidak kalah banyaknya. Keseimbangan di antara keduanya memampukan kita melangkah langkah demi langkah dalam kehidupan rohani untuk terus mengikuti Yesus dalam kehidupan. Pada hari ini kita bersama gereja merayakan hari raya yang suci ini, tubuh dan darah Kristus, mengingatkan kita akan perlunya santapan bagi jiwa kita bersama. Jiwa perlu mendapatkan makanan dan minuman yang sejati, yaitu dari Tuhan sendiri. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita dalam diri Yesus Kristus itu mewahyukan dirinya kepada kita, bukan hanya pertama-tama sebagai Tuhan pribadi yang jauh yang harus kita sembah, tetapi juga yang memberi kita kesempatan untuk menerima Dia sebesar-besarnya dalam jiwa kita. Dia menyebut dirinya sebagai roti hidup, roti yang memberi kita kehidupan. Tuhan tidak membatasi dirinya untuk kita sambut dalam jiwa kita. Tuhan tidak memberikan setengah dari dirinya, tapi Dia memberikan seluruhnya bagi setiap jiwa yang merindukannya. Tubuhnya adalah benar-benar makanan, darahnya adalah benar-benar minuman bagi jiwa kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sejak zaman Israel, kehidupan bangsa Israel, Nabi Musa sudah membimbing bangsanya untuk melihat hal ini. Bahwa mereka berjalan sekian tahun, 40 tahun dari tanah perbudakan ke tanah terjanji. Dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Dan di situ mereka seolah dilatih oleh Tuhan lewat Nabi Musa bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti semata, tapi manusia juga hidup dari setiap sabda yang keluar dari Tuhan. Dengan kata lain, Musa ingin membimbing bangsa Israel supaya mereka tidak pernah boleh mengabaikan kehausan dalam jiwa mereka. Mungkin mereka berlelah-lelah dalam perjalanan di tengah padang gurun, tapi jangan lupa Tuhan juga perlu disambut lewat sabdanya dalam kekeringan perjalanan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali Santo Paulus mengajar kita hari ini bahwa roti yang mereka pecah-pecah, darah Kristus yang mereka sambut dalam perjamuan di kalangan umat itu tak lain dan tak bukan membentuk persekutuan di antara mereka. Persatuan adalah buah dari Ekaristi yang sejati. Persatuan dengan Tuhan, persatuan dengan sesama manusia yang hidup dengan kita. Oleh karena itu para saudara-saudari yang terkasih, mari kita syukuri perayaan suci ini. Mari kita sadari sungguh akan
hadirnya Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita sehari-hari, mari kita sadari sungguh bahwa Tuhan telah masuk dalam ruang batin kita. Gereja memberi satu pernyataan yang baik, bahwa setiap orang yang menyambut tubuh dan darah Kristus itu memberi aroma Kristus dalam kehidupan. Saya kira itu suatu refleksi bagi kita, aroma Kristus itu sudahkah memberi keharuman hidup Kristiani yang baik atau tidak. Mari kita renungkan, mari kita berjalan terus mengikuti Yesus, Tuhan penyelamat kita. Tuhan memberkati.